Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Kita hari ini mau ngobrol dengan Dokter Rini, dokter gigi yang sudah datang ke sekolah meriksa kesehatan giginya anak-anak, gitu ya. Dok, masalah kesehatan gigi paling umum di kalangan anak sekolah apa, Dok? Ya, jadi untuk permasalahan gigi, kesehatan gigi mulut yang paling sering terjadi, bukan hanya pada anak sekolah, tapi kepada seluruh masyarakat saat ini itu adalah masih di karies atau gigi berlubang. Jadi karies gigi atau gigi berlubang itu keadaan di mana gigi kita yang masih utuh, normal, itu awal mulanya hanya titik hitam kecil. Itu karena terjadinya pelunakan mineral gigi akibat dari sisa makanan. Makanan yang manis-manis, yang asam-asam, nanti lama-lama dia akan menghancurkan mineral gigi yang sangat kuat itu. Lama-lama dia akan tembus sampai ke bagian dalam gigi dan menyebabkan gigi membusuk atau gigi mati. Padahal sebenarnya ciptaan Allah ini, gigi itu adalah yang paling keras daripada tulang loh, Pak. Oh gitu? Iya, gigi adalah paling keras daripada tulang, tapi bisa hancur dengan seketika akibat dari kita sendiri. Jadi permasalahannya dari kita sendiri, seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang penyebab gigi berlubang, pastinya ya semua orang tahu ya Pak ya, bahwa makanan manis itu seperti makanan yang lengket-lengket, terus juga makanan yang sifatnya asam itu juga bisa menyebabkan gigi berlubang. Tapi yang terutama itu adalah kebiasaan. Jadi kita tidak mungkin mencegah anak-anak, terutama anak-anak masih SD, SMP, itu kan masih suka yang manis-manis. Kita nggak mungkin mencegah mereka untuk tidak memakan manis gitu. Jadi intinya adalah kita membangun kebiasaan. Dengan menyikat gigi cukup 2 kali sehari, itu sebenarnya sudah cukup untuk menghindari gigi berlubang. Gitu. Jadi kalau kebiasaan itu sudah terbangun dari kecil, insya Allah walaupun kita suka makanan manis, suka makanan lengket, itu tidak akan menyebabkan gigi berlubang. Terutama setelah makan apapun, pastikan berkumur dengan air putih. Itu aman Pak sebenarnya. Jadi tetap boleh. Tetap boleh. Makan yang manis, yang lengket boleh. Jangan lupa gosok gigi. Kecuali giginya sudah terlanjur rusak. Gitu ya. Kalau sudah terlanjur rusak ya pastinya harus dikurangi. Pastinya harus dikurangi atau mungkin dihindari sampai gigi itu sudah ditangani, sudah dirawat seperti itu. Kalau gigi udah kadung berlubang nih, bolong nih, kan bisa diperbaiki atau bisa balik lagi apa enggak, Dok? Oh ya, nah sebenarnya gigi itu kalau sudah terlanjur rusak itu tidak ada obatnya. Jadi atau tidak akan ada cairan khusus yang bisa menumbuhkan gigi lagi, itu tidak ada. Jadi sifatnya permanen Pak. Jadi karena itu mineral yang tidak bisa diperbarui, jadi sekalinya dia rusak itu udah rusak. Cuman kerusakannya itu bisa kita tanggulangi dengan tindakan penambalan gigi. Tetap menambal ya Dok, tetap berarti, ditambal. tapi balik kembali pulih lagi tidak akan pernah bisa. Tapi kalau untuk anak-anak terutama yang masih usia gigi bercampur atau masih ada gigi susu dan gigi permanennya, nah itu kalau itu yang rusak adalah gigi susu, itu masih bisa dicabut giginya, nanti akan diganti oleh gigi yang permanen. Kalau untuk anak-anak SMP? Nah SMP itu kan masih ada periode gigi bercampur, itu terutama gigi paling belakang, gigi geraham. Nah terus ada juga mungkin kalau masih kelas 7 ya, SMP kelas 7 ya, masih ada gigi taring yang belum lepas. Nah itu masih bisa menunggu gigi, misalnya kalau gigi taringnya rusak masih ada gigi taring yang permanen seperti itu. Tapi kalau yang rusak itu adalah gigi permanen, nah itu tidak akan bisa diperbaiki lagi kecuali dengan tindakan tadi yang seperti saya bilang, penambalan. Jadi makanya sebaiknya ke dokter gigi itu setiap 6 bulan sekali. Karena kita sebagai orang awam pasti tidak tahu kalau gigi kita rusak kalau belum sakit. Nah kalau sudah sakit gigi, proses perawatannya itu lama dan biayanya mahal seperti itu. Tapi kalau masih baru kerasa ada hitam atau ada lubang sebelum sakit, tapi ke dokter gigi itu malah walaupun tidak kembali seperti semula, tapi kita bisa mencegah kejadiannya sampai merusak gigi seperti itu. Jadi gigi itu intinya adalah bisa dicegah kerusakannya, tapi kalau sudah terlanjur rusak, kita harus ke dokter gigi. Jangan menunggu sampai sakit. Baru ada hitam-hitam kecil, itu ditambal aja. Ya, seperti itu. Dok, jadi apa nasihatnya biar giginya anak-anak ini bagus terus ya? Iya, siap. Nggak bolong-bolong dan sampai tua nanti gigi mereka tetap bagus. Iya, siap. Jadi kalau untuk nasihat,
Yang pasti yang pertama kali seperti yang sebelum-sebelumnya sudah saya bahas itu adalah menyikat gigi, ya. Sikat gigi 2 kali sehari, cukup 2 kali sehari saja. Kadang ada yang bilang semakin banyak semakin bersih giginya, padahal sikat gigi terlalu berlebihan juga bisa merusak gigi, ya. Yang kedua, dan sikat gigi itu yang penting waktunya, Pak. Kita 2 kali sehari tapi nggak jelas waktunya, sama aja nanti tetap rusak giginya. Yang penting itu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, yang paling wajib itu adalah malam sebelum tidur. Gitu. Setelah itu jangan makan apa-apa lagi, langsung tidur. Nah, berikutnya untuk makanannya. Kalau untuk mencegah ya sebelum berlubang, jadi kurangin makanan-makanan yang berwarna. Ya, karena makanan yang berwarna juga bisa menyebabkan pewarnaan pada gigi. Oh gitu ya, jadi yang apalagi terutama yang kayak seperti es teh, atau kopi, yang suka terlalu sering jajan teh gitu kan, zaman sekarang kan sedang booming apa ya, teh. Jadi nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, tapi pastikan setelah itu berkumur dengan air putih, ya. Jadi kita kalau nggak mungkin kita nggak nyobain es itu kan seger ya, jadi pastikan setelah itu berkumur dengan air putih. Terus juga untuk pencinta kopi, mungkin kalau bapak pencinta kopi juga sama, berkumur dengan air putih. Terus setelah sikat gigi, makanan, terus jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis dan lengket, terutama kalau giginya sudah rusak. Nah, kalau sudah terlanjur berlubang giginya, itu pastikan kalau bisa dihindari, terutama yang lengket-lengket, karena akan memperparah sebelum dilakukan pengobatan ke dokter gigi. Dan yang pastinya yang harus dilakukan lagi adalah periksa gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Jangan menunggu sampai sakit, karena kita tidak tahu terus gigi kita itu seperti apa di dalam kalau nggak dilihat langsung oleh dokter gigi. Seperti itu. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Seperti itu, Pak. Itu rumusnya. Iya, karena kalau sudah terlanjur rusak, dari segi waktu, biaya itu sudah banyak terbuang. Tapi kalau belum rusak, kita cukup dengan menyikat gigi saja. Seperti itu. Terima kasih, Dokter. Ya, siap, kita sama-sama. Sudah belajar langsung sama Bu Dokter Gigi, ya. Nah, mudah-mudahan besok kamu jadi dokter gigi ya. Amin. Terima kasih. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.